Wah, Apa ini? Ken, Apa? ini dunia nyata, Ken. Dunia nyata? Wah, ada lampu, Ken. Wah, aku pengen kembali ke Barbie-land. Saya Tidak juga. ada yang pink di sini. Hanya bajuku Hitam-hitam semua, saja. gak ada pink-pink sama sekali, Yul. Gelap sekali ini, Ken. Ken, Gimana? ada yang ngomong, Ken, katanya kamu gak ganteng, kan? Parah, Ken. Kalau sana kayaknya beda dari Ya, sini. yang ini Ken apa? Kentrung. Oh, Kentrung. Oh ya udahlah, aku juga bukan Barbie kok. Kamu apa? Perkenalkan, ya. Iya. Mbak Bi. Oh, Ya, Mbak Bi. Karena tadi kan sudah diperkenalkan ya. Dunia Tapi nggak nyata apa-apa, begini Ken. ya? Gimana? Aku di sini nggak insecure kok. Kok bisa? Lumayan sih tapi. Nggak, aku nggak insecure, bener. Karena Bisa apa? insecure? Karena Kenapa? aku berada di komunitas yang tepat. Oh, komunitas apa itu, Yul? I can youth. Oh. Sekalipun aku seperti ini, tapi I can youth itu mau menerima aku, Ken. Asik. Lihat celanaku, Ken. Gimana? Celanamu sih. Yul, Nggak. sama berarti. Iya. Ya, ya. Ya usah, ya intinya kita berada di komunitas yang tepat. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya kan ya. Oke, Yuk, kita mulai dulu. yuk. Kepalanya dulu satu, enggak. Bede. Oh, kok malah perkayaan? Senam. Oh, kan senam malahan ya. Ya senam, bukan gak lucu itu. kan, gak ada yang ketawa, ya sudah kan. Kita nyambut teman-teman aja Oke. yang baru pertama kali datang. Ini fotonya berhenti dulu aja, kita malu gak? Enggak ya, buat teman-teman yang baru pertama kali datang, selamat datang. Buat teman-teman yang berada di online nih, Ya. kalian tidak salah pencet. Oke. Kalian harus mengikuti ibadah ini sampai akhir. Betul sekali. Betul. Terus juga buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh langsung ya biar kita saling mengenal. SMS ke nomor 085866949372. Dengan formatnya apa, Kak? Baru, spasi nama, spasi tempat tanggal lahir. Betul banget. Seperti Selain itu. mendaftar di sini, kalian juga harus tergabung dalam Velas. Betul sekali. Sekalipun aku tidak secantik Barbie, tapi cintaku kepada Sri Kadis bertubi-tubi. Bangga ada sih kamu sama aku, enggak deh. Ya, itu ya. Itu cuma Masa, di Yul? Velas ini, di organisasi ini yang aku benar-benar diterima, Kak. Aku juga berarti. Kamu tidak. Oh. Kamu cari Velas yang isinya cowok-cowok. Oke, Karena oh iya, Sri Kadis cowok-cowok, itu cewek-cewek ya. para wanita, betul Oke, sekali. Velas tuh seperti itu, cowok-cowok, cewek-cewek. Tuh, kalau kamu mau komunitas yang benar-benar membangun kamu, nggak cuma ngomongin di belakang, ya. Iya. Masuklah ke Velas. Betul sekali. Nah, kalau takut keramaian, bisa kita punya apa, Kak? Kita punya Meet. Meet. Iya, Ini bagi nanti- teman-teman nanti yang masuk ke komunitas itu, join ke Velas kita. Kalau mau cerita-cerita masih malu-malu, kita punya Meet. Meet tuh ya lebih intim lagi. Berdua ngobrolnya, Betul. curcolnya tuh lebih pelong. Betul, cewek-cewek, cowok-cowok. Cowok-cowok Itu yang pastinya. pasti diucapkan semua MC ya. Itu ya, terus juga Iya. ministry. Nah. Ini yang paling penting. Semuanya penting sih, Dan cuman ini ya. juga menyenangkan. Ya betul. Gak cuma seperti ini kok. Kalau kalian Iya pas kan? MC gak harus seperti ini. Cuman Iya. kalau mau ya gak apa-apa. Itu ya. Ya Nah. intinya banyak lah yang bisa kalian Betul sekali. ikuti pelayanan apapun talenta kalian. Kita Nah. semuanya menyediakan. Gitu Sip. ya. Mulai Lalu, dari tuh. Ada info apa lagi nih? NBC Nah, ini NBC. memang pendaftarannya sudah berakhir ya, tapi Hah? buat mau mengingatkan lagi buat teman-teman yang sudah mendaftar minggu depan tanggal 12 Agustus, betul? Iya. Betul dong. Betul lah. 12 Agustus kita akan ada technical meeting Technical buat meeting. teman-teman yang ikut NBC. Iya. Jadi jangan lupa ya, setelah ibadah youth masih ada lagi info yang menarik. Nah ini Tuh, go green. Ya ini Go Green ya, Again Go Go Green. Green. Minggu Di- depan juga tanggal 12 di mana, Kak? Pantai Mangun Harjo. Ya, buat teman-teman yang belum daftar masih diberi kesempatan sampai besok Senin. Segera mendaftar. Jadi mendingan daripada lupa, langsung aja sekarang nggak apa-apa nih, mumpung belum mulai ibadahnya. Oh iya, betul. Itu ya. Terus juga ini ada yang menarik nih, coming soon, Velas Super League. Vela Super League. Wah, Betul. dengan namanya aja Super League. Sebagai bocoran dari Sri Kadis kita sudah latihan di Lindu Abi. Nggak. Kita sudah mukulin samsat. Enggak, samsak maksudnya. Salah satu kan. Kamu udah STNK Salah, kamu. nanti ya aku kan? kena malah SNK aku rak cair. Iya, aduh. Lah digadeke po. Ding. Vela Super League Itu ya, coming soon segera. Itu masing-masing Velas persiapannya masing-masing. Cuman ya kita percaya Sri Kadis yang menang ya. Nggak, Berarti Ding? kita Nggak nggak boleh sombong. Ini ayo harus stay tune terus sama Iya, IG ya, di IG ya. dipantengin aja nih Oke. infonya di Aigen.
Buat kalian yang belum gabung Velas, gabung dulu biar nanti bisa ikut lomba. Siapa betul tahu sekali. hadiahnya motor. Wah. Kayaknya nggak mungkin tapi. Ya udah, tapi buat teman-teman jangan lupa juga nih ada offering ya. Iya betul. Ada offering nanti bisa diberikan lewat BCA, GoPay, OVO atau bisa juga tunai. Tunai langsung Kalau pakai tunai amplop. nanti bisa diberikan dong. Diberikan melalui tunai yang Nah. diedarkan sama tim Asyar. Betul. Jangan lupa juga nih info-info menarik kita bisa didapatkan di mana? Di Instagram juga ada. Di Instagram ada. Di Instagramnya kita adalah aigen.youth16. Iya, betul sekali. Untung betul nggak sih? Iya kan? Terus ada YouTube-nya Di Generasi Inspirasi. betul, nggak salah lagi. Terus Lalu ada di websitenya www.gbtko.smg.org. Betul sekali. Terus ada Aca nih. Aca. Enggak nih. Aca versi kita itu Aku Cinta Alkitab. Mas, oke. Yang pertama ada dari Josi. Kamu bacain Kak. Oke, dari Josi. Wah. Matius 6 ayat 27. Saat masalah berusaha membuatmu menjadi khawatir, tetaplah tenang karena kita punya Tuhan yang hidup. Badai aja bisa reda. Pasti masalah kita bisa dong. Yang terpenting selalu melibatkan Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Amin. Yang kedua nih ada dari Risha Srikandis TM 2.0 asik. Dari Amsal 3 ayat yang kelima, melalui ayat ini kembali lagi aku diingatkan kalau segala sesuatu di dalam hidup kita, percayakanlah segala sesuatu itu kepada Tuhan saja. Luar Tuh. biasa. Jangan percayakan utangmu pada pinjol. Itu salah satunya. Enggak, ya udah kalau gitu kita tutup dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu untuk setiap kami. Kalau sebentar kami akan beribadah Tuhan, Engkau yang berkati setiap kami, setiap pelayanmu yang melayani, dan juga setiap hamba-Mu yang mengikuti ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk persembahan yang akan kami berikan, kiranya itu menjadi pelebaran untuk kerajaan-Mu saja ya Bapa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore adik ibu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan Raja kita.
percaya seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya seluruh semesta sujud. Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masihlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kau Tuhan Rajaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada semua karena cinta-Mu Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus kuda. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus kuda. Ku kan minum air-Mu sebagai
selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka, bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam muda, hidup-Mu di dalam-Mu. Oh Yesus, ku akan menari karena-Mu. Oh Yesus, ku akan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Hidup-Mu di dalam-Mu. Oh Yesus, ku selalu cinta. Kamu cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, Kau satu-satunya yang sangat ku cinta Kau menari dan bersuka, dan ku kan minum air-Mu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan oh Yesus, ku sekali lagi katakan, ku kan menari dan bersuka, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu. Oh Yesus, ku cuman teman-teman, ku kan menari karena-Mu. Oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Hidupku di dalam-Mu. Oh Yesusku, menari dan bersuka, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Hidupku di dalam-Mu. Menari dan bersuka karena-Mu. Oh Yesus, ku dan ku kan minum
aku cinta. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan-Mu. Kau yang berkati hamba-Mu, Kau Yogi ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Bapa. Biar setiap kami ya Tuhan bisa menerima perkataan-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu ya Bapa. Ketika kami pulang meninggalkan tempat ini ya Tuhan, kami menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang lebih ingin memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat sore teman-teman Youth. Di sini mau sedikit sharing aja nih. Aku mau sharing tentang menabur dengan sukacita. Gimana sih caranya kita menabur tanpa kita ada sedih atau kita merasa kecewa dan lainnya, tapi kita menabur dengan sukacita. Di sore hari ini aku punya ayat yang di atas. Oke, di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, lewat ayat ini benar-benar kayak merasa kita tuh harus memberi dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan aja mengasihi kita dengan sukacita, dengan kerelaan hatinya, dengan kesungguhan hatinya. Kadang seringkali kita bingung nih, kita mau kasih persembahan atau enggak ya? Atau mungkin yang merasa aduh uang jajanku tuh pas-pasan, aduh uangku tuh cuman segini aja, uangku tuh cuman cukup buat jajan nanti nih. Tapi kalau dipikir-pikir nih, di fase-fase mungkin seumuran kita yang masih muda sekarang ini, kita sering kan menghabiskan waktu buat nongkrong di coffee shop. Nah, padahal harga kopi, satu kopi di coffee shop pun sudah sampai berapa kan, 20.000 lebih pastinya. Nah, kita aja bisa beli kopi di coffee shop dengan harga segitu. Tapi kok kita nggak bisa sih kasih buat Tuhan dengan kerelaan hati kita, kayak kita tuh membeli kopi di coffee shop itu. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh memberi sama buat Tuhan, tapi tuh kita masih tetap sukacita. Kuncinya adalah kita selalu menyisihkan sebagian dari uang jajan kita. Kita merelakan, ibaratnya Tuhan aja sudah merelakan hidupnya buat kita. Masa kita nggak mau cuman merelakan untuk persembahan, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Toh kalau memberikan persembahan cuman di hari Sabtu atau Minggu ketika saat ibadah, kan nggak selalu kayak kita jajan banyak di coffee shop nih. Nah, jadi gak cuman kita hambur-hamburin uang kita buat jajan. Kadang kalau dari ceritaku dulu, mungkin waktu aku dulu belum kerja, aku mikir kayak kan uangku masih sedikit, uangku masih pas-pasan, uangku cuman bisa jajan buat segini, atau uangku masih cuman bisa buat jajan setelah Youth ini. Tapi aku dari kecil sudah dididik sama mamaku kalau ini uang buat persembahan ya harus dimasukin, jangan dibuat jajan yang lain atau dibuat beli mainan atau dan lain sebagainya. Tapi di sini kita mau belajar teman-teman, meskipun di usia kita yang mungkin kita masih sekolah, kita masih kuliah, atau yang mungkin kita sudah bekerja, yang dimana mungkin kita selalu merasa kita tuh kekurangan, padahal justru sebenarnya itu enggak teman-teman. Bahkan kita tuh sebenarnya sudah diberi kelimpahan sama Tuhan. Gimana caranya kita mengelola dan mengembalikan semuanya buat Tuhan lagi. Nah, lewat menyisihkan uang jajan itu nanti pasti Tuhan kayak ngasih rezeki yang lebih berlipat kali ganda dibanding apa yang kita keluarkan saat ini. Pokoknya ibaratnya jangan khawatir kalau uangmu itu buat persembahan buat Tuhan, karena Tuhan yang pasti akan menggantikan berlipat kali ganda lagi. Oke, sebelum itu kita mau berdoa dulu buat persembahan sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat
pada sore hari ini yang sangat indah. Kami mengucap syukur Tuhan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kami memberikan hati kami, hati untuk memberi, kerelaan hati kami. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan sukacita, untuk memberi dengan kerendahan hati kami Tuhan. Biarlah apa yang kami punya ini kami boleh memberikan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau saja yang selalu kami permuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami memberi persembahan kami boleh mendapatkan ganti yang lebih dan lebih berlipat kali ganda yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan-Mu yang akan memberi. Engkau berkati mereka satu persatu. Engkau berkati studi, sekolah, kuliah, pekerjaan dan lain sebagainya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam kuasa Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman Asyir boleh mengedarkan kantong persembahan. Sambil teman-teman Asyir mengedarkan kantong persembahan, nah di minggu ini adalah minggu pertama, nanti kita akan perjamuan juga. Minggu ini kita memasuki di tema gospel, dan di minggu pertama ini kita ada tema dengan tema New Creation. Ya teman-teman, aku ajak teman-teman buat bangkit berdiri. Kita mau sapa pembicara kita sore hari ini, Pastor Yogi Santoso. Ya, silakan duduk teman-teman. Oke, di bulan yang baru kita akan belajar tentang sebuah tema yaitu The Gospel atau Injil. Ya, untuk itulah Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Dan Injil adalah kuasa Allah, the power of God that save us, yang menyelamatkan kita orang yang percaya. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Dan berita Injil itu intinya ada di dalam karya penebusan Kristus, Allah yang mau memberikan hidupnya, kasihnya, cintanya buat kita. Dan semua kita yang mendengarkan berita Injil, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan kita akan menjadi ciptaan yang baru. We are a new creation. Kita adalah ciptaan yang baru. Saat hukum Taurat berkata, when the law says, do it, lakukan, maka kamu akan diberkati. Then the grace says, it is done. Saat Allah memberikan hukum Taurat menuntut kebenaran dari diri kita, manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dan manusia tidak dapat mencapai standar kekudusan Allah. Hukum Taurat itu baik, benar, dan sempurna. Baik, benar, dan kudus. Tetapi hukum itu tidak pernah bisa menguduskan kita. Dan kemudian kita berkata dari diri kita bahwa aku telah jatuh dalam dosa. Manusia tidak bisa lagi mencapai standar kekudusan Allah, sehingga kita memerlukan juru selamat yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Dan di dalam Kristus itulah Dia menyediakan kebenaran. Otak agamawi kita berkata aku harus melakukan sesuatu supaya aku diselamatkan. Tetapi Allah hadir ketika Yesus memberikan dirinya, Dia disalibkan, Dia mengorbankan dirinya, Dia menebus kita. 2 Korintus 5 mengatakan bahwa Dia yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa, dijadikan korban dosa, supaya kita orang yang berdosa dan percaya kepada Dia dibenarkan dan diselamatkan oleh karena kebenarannya. Dan sekarang kita menjadi ciptaan yang baru, new creation. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikan dan kemurahan Allah yang Dia nyatakan melalui pemberian anaknya yang tunggal. Waktu kita mau menerima dan percaya, maka saat itulah kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan sekarang kita bisa berkata bahwa aku adalah ciptaan yang baru. Kita harus punya sudut pandang yang baru bahwa sekarang kita adalah ciptaan yang baru. Aku adalah anak Allah, aku adalah orang benar, aku adalah orang kudus. Sekalipun kadangkala perbuatan kita masih belum benar dan kudus. Tetapi kita kembali lagi kepada kesadaran dan iman kita bahwa oleh penebusan Kristus, oleh karena pengorbanannya, oleh karena ketaatannya,
dan kita percaya di dalam Dia, kita menjadi orang yang dibenarkan. Jadi sekarang status kita, identitas kita, jati diri kita adalah orang benar. Sehingga dalam hidup ini setelah kita percaya, kita belajar hidup benar. Kita dituntun oleh Roh Allah. Dia memberikan hati yang baru, roh yang baru, menjauhkan hati yang keras, diganti dengan hati yang baru, hati yang lembut, yang bisa untuk mentaati kebenaran Allah. Dan kita dimampukan untuk bisa kembali kepada rencana Allah yang semula, yaitu kita diciptakan serupa dengan gambarnya, penuh dengan keindahan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kekudusan. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Dan kita harus setiap hari membangun sebuah kesadaran ini bahwa aku adalah ciptaan yang baru. Dan sekarang kita bisa hidup dengan cara yang sangat berbeda, dengan perspektif yang baru dalam hidup kita, karena kita tahu bahwa sekarang aku adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Aku adalah orang benar, sehingga aku harus belajar hidup benar. Kita hidup benar, kita mentaati peraturan yang ada, kita menjadi contoh yang baik semampu kita dengan bantuan Roh Kudus dan firman-Nya, bukan karena kita takut dihukum. Tapi alasan yang terbaik, the best reason adalah karena kita menyadari siapa kita. Itu yang the best. Itu yang membuat kita bisa semakin konsisten hidup dalam kebenaran. Karena siapa kita dalam Kristus. Jadi teman-teman, kita harus selalu ingat waktu kita kadang berbuat salah, kita masih belum sempurna, kita harus ingat lagi siapa aku dalam Kristus. Aku adalah orang yang dibenarkan. Aku adalah orang benar karena kasih Allah, karena anugerah Allah. Maka sekarang Tuhan tolong aku supaya aku hidup dalam kebenaran. Itu sangat berbeda. Saya bisa menyanyi, percaya gak saya bisa nyanyi? Wajahnya gak percaya kayaknya. Saya bisa bernyanyi kapan saja, tapi saya bukan penyanyi. Dan suara saya tidak sebagus yang lain. Tetapi saya bisa mengaku bahwa saya bisa menyanyi, tapi saya bukan penyanyi. Apa yang membedakan seorang penyanyi dengan hanya orang yang bisa bernyanyi? Seorang penyanyi adalah hidupnya untuk bernyanyi. Dia akan berlatih menyanyi tanpa harus dipaksa. Dengan kesadarannya. Itu karena dia mengenal siapa dia. Dia bisa ikut lomba menyanyi. Hidupnya berlatih untuk nyanyi. Karena dia tahu siapa dirinya. Mungkin awalnya belum, tapi semakin seseorang menyadari kalau dia punya bakat bernyanyi, dan dia latih terus, dia ikut lomba, dia belajar, dia ikut kompetisi, kemudian dia bernyanyi, dia buat konten bernyanyi, dan hidupnya adalah untuk bernyanyi karena dia tahu dia adalah penyanyi. Kalau seseorang tahu siapa dirinya, maka actionnya akan berbeda. Akan jauh lebih konsisten, bukan sekedar disuruh mama papanya, bukan sekedar dipaksa-paksa, tapi karena dia mencintai siapa dirinya, dia mencintai jati dirinya, identitasnya, identitinya sebagai seorang penyanyi. Dan itu yang sangat membedakan. Seorang penyanyi akan terus berlatih untuk bernyanyi dan hidupnya adalah untuk bernyanyi. Kalau kita anak Allah, maka kita harus kembali ke jati diri ini. Itu yang membuat kesadaran akan siapa diri kita sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus itu akan membuat kita belajar dan semakin konsisten. Tindakan kita dipengaruhi oleh identitas kita, dan tindakan kita akan memperkuat identitas kita. Bisa ditangkap maksudnya? Identitas kita mempengaruhi tindakan kita, dan tindakan kita bisa memperkuat identitas kita. Kalau seorang penyanyi dia berlatih bernyanyi, itu memperkuat identitasnya, aku seorang penyanyi. Tapi kalau seorang penyanyi itu malas-malasan, gak pernah latihan nyanyi, gak pernah nonton referensi dari berbagai genre lagu, dia gak pernah belajar dari penyanyi lain, dari pelatih vokalnya, maka itu melemahkan dia. Dia harus kembali lagi sadar bahwa siapa dia. Oh, aku seorang penyanyi, aku mau belajar bernyanyi karena aku suka bernyanyi. Sama dalam hidup kita juga sama. Kalau teman-teman sudah percaya dalam Kristus, apa yang membuat kita percaya bahwa kita adalah ciptaan yang baru? Dan kesadaran
kita setiap hari kembali kepada firman Allah bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru, membuat kita sadar siapa kita. Dan kesadaran kita akan siapa kita atau identitas kita itu akan mempengaruhi action kita setiap hari. Sesekali bisa jatuh, sesekali bisa salah, tapi kita akan kembali lagi. Aku adalah anak Allah, aku orang benar. Seharusnya aku tidak berbuat itu. Tuhan, tolong aku, mampukan aku untuk kembali dalam jalan kebenaran-Mu. Aku percaya aku adalah anak Allah di dalam Kristus Yesus. Oleh karena anugerah dan kasih-Mu, kita kembali lagi, berjalan lagi. Jadi terus kembali ke sini. Maka pemahaman atau perspektif kita tentang siapa kita, ciptaan yang baru dalam Kristus itu akan sangat mempengaruhi tindakan kita. Tapi lebih dulu kita harus tahu di dalam Kristus kita menjadi. Itu yang pertama, menjadi anak Allah, being first. Yang lebih penting itu bukan doing-nya. Meskipun orang lain melihat perbuatan kita, pasti orang lain itu akan menghakimi dari perbuatan kita. Tapi yang jauh lebih penting teman-teman harus tahu dulu siapa kita dalam Kristus. Setelah tahu itu akan mempengaruhi action kita. Maka kekristenan itu adalah being first, anak Allah karena anugerahnya. Kemudian kita menghidupinya. Jangan cuma ikut-ikutan teman-teman. Karena kita akan sangat agamawi. Jadi pahami siapa kamu dalam Kristus. Next slide, bisa dibantu? Gak bisa saya next. Slide yang kedua, balik lagi sorry. Jadi yang pertama, pertama kali kita bisa mengenal Allah itu adalah saat kita mengalami kelahiran baru. Itu adalah momen pertama di mana kita mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Kita diberikan hati yang baru, itu yang dinamakan dengan born again. Di Yohanes pasal yang ketiga, Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa menikmati kerajaan surga. Jadi ini bukan soal seberapa kita sudah memberi persembahan, seberapa kita sudah melayani Allah, seberapa kita sudah melayani, seberapa kita sudah melakukan ini, melakukan itu. Tapi kalau kita belum pernah lahir baru, kita tidak pernah bisa masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Kita nggak pernah bisa menjadi anak-anak Allah yang sejati. Karena bukan soal apa yang kita lakukan, tapi bagaimana iman percaya kita di dalam Kristus. Kita dilahir barukan, kita born again, kita harus lahir kembali. Dan ini adalah murni pekerjaan Allah yang dilakukan oleh Roh Kudus, mengerjakan, di renew dan kita di reborn, dilahirkan kembali. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan kita tidak bisa melahir barukan diri kita sendiri. Dan syaratnya cuma satu, by faith. Percaya atas pemberitaan Injil. Keselamatan dalam Kristus. Waktu kita percaya, maka Roh Kudus mengerjakan sesuatu dalam hati kita. Ketika berita Injil itu diberitakan, maka kita mau percaya, menerima, membuka hati, maka Roh Kudus mengerjakannya. In Christ alone. Kita nggak bisa membuat, aku mau lahir baru jadi anak Allah, nggak bisa. Ini murni pekerjaan Allah, dan itulah yang dinamakan anugerah. Kita nggak bisa melahir barukan diri kita. Kita nggak bisa membuat diri kita jadi anak Allah. Semau kita, gak bisa. Ini pekerjaan Allah. Tapi kalau kita mau, kita merendahkan hati, maka kuasa Allah bekerja. Dan dia melahir barukan kita. Di dalam roh dan batin kita. Diberikan hati yang baru, roh yang baru. Dan kita menjadi anak Allah. Saat itulah kita mengalami born again. Dan saat kita mati atau meninggal, kapanpun jantung kita berhenti, kita pasti masuk dalam keselamatan. Karena kita sudah born again, lahir kembali. Dengan percaya dalam hati kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat kita dan mengaku dengan mulut. Saat kita percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, maka kita akan diselamatkan. Itu kata surat Roma. Dan itu adalah pekerjaan Allah. Kita tidak bisa melakukannya dari diri kita sendiri. Kalau seorang bayi lahir, setelah bayi itu lahir, yang mendapat pujian kreditnya bukan pada bayinya. Oh hebat kamu udah bisa keluar dari perut mama kamu. Bukan, tapi selamat buat mamahnya yang berjuang mengeluarkan anaknya dengan bantuan dokter atau bidan atau suster. Maka kelahiran kita, bukan kita yang layak mendapatkan pujian dan tepuk tangan. Bukan manusia kita, tetapi semua adalah karya Allah. Bagian kita adalah percaya, mau dan membuka hati kita untuk pekerjaan Allah itu. Karena Allah itu sopan. Allah itu tidak bisa memaksa manusia. Manusia menentukan pilihan.
Jadi ini bukan soal suara Tuhan atau suara setan. Masalahnya ada pada pilihan kita sendiri. Bukan pada orang lain, bukan pada si A atau si B. Ini soal pribadi kita. Waktu kita mendengarkan berita Injil, keputusan itu harus pribadi, gak bisa dipaksa. Orang lain hanya men-trigger kita atau menolong kita. Orang tua kita mengarahkan kita, teman-teman kita ngajak kita. Tapi setelah kalian datang dan mendengarkan firman atau kalian baca Alkitab sendiri, maka keputusannya harus pribadi. Dan waktu kita berkata secara pribadi, aku mau Tuhan, maka kuasa Tuhan bekerja, melahirbarukan kita. Tapi ini bukan tentang kita, tapi tentang Allah. Sama seperti kisah ini, next slide. Kalau teman-teman pernah nonton Spider-Man, siapa yang pernah nonton serial pertamanya? Bagaimana Spider-Man bisa mendapatkan kekuatannya sebagai seorang Spider-Man? Karena dia hanya seorang mahasiswa yang culun, pakai kacamata, minus. Mungkin gak banyak orang menghargai dia, Peter Parker. Kapan pertama kali Peter Parker mendapatkan kekuatan ekstra atau extraordinary powernya? Ada yang tahu? Dan pertama kali ketika dia tanpa sadar, waktu dia study tour bersama teman-teman kampusnya, di film pertama, serial pertama Spider-Man, dia digigit oleh laba-laba yang sudah direkayasa. Cerita filmnya seperti itu, saya hanya menceritakan ulang. Digigit pertama kali karena binatang itu lepas dari kandangnya. Kemudian waktu dia foto cewek yang disukainya, si MJ, dan kemudian dia digigit. Nah, gigitan pertama itulah yang membuat Peter Parker menjadi seorang Spider-Man. Perhatikan ini. Kalau tanpa gigitan pertama, dia nggak pernah tahu dan merasakan bahwa dia punya kekuatan yang lain. Dan setelah digigit itu dia pulang ke rumah, dia menggigil, terus dia tertidur, dia sakit, dia panas dingin, dia menggigil. Setelah bangun itulah dia segar, dia sehat, dan dia mulai merasa tubuhnya lebih kekar dari sebelumnya, seperti saya. Tertawanya menghina. Dan kemudian dia mulai bisa mengeluarkan jaring dari tangannya. Setelah itu dia mulai belajar penyesuaian dengan habit barunya. Dan kemudian dia mulai buat sketsa untuk kostum dirinya. Kalau aku mau keluar tampil menolong yang lain, aku harus pakai kostum. Spider-Man, akhirnya terbentuklah kostum itu. Dan kemudian dia mulai menyadari siapa dia dengan kekuatan barunya. Dan dia memutuskan setelah kematian pamannya karena dirampok. Kemudian pamannya terbunuh dan dia memutuskan untuk membantu warga kota New York setiap kali ada penjahat tanpa harus dibayar. Dan setelah itu dia punya cara pandang dan cara hidup yang berbeda sebagai seorang Spider-Man. Bukan lagi seorang Peter Parker yang seperti biasanya. Waktu kita sadar siapa kita dalam Kristus, maka cara hidup teman-teman akan berbeda. Sama seperti Peter Parker yang bukan lagi hanya aku seorang mahasiswa culun yang biasa, tapi dia punya action yang berbeda, pola pikirnya berbeda, cara pandangnya berbeda karena dia tahu siapa dia sekarang. Dia bisa mulai merayap, sama seperti saya juga bisa merayap, gak percaya, ini saya bisa merayap nih. Nah, kan kalau kameranya dibalik pasti kan kayak naik ke atas gedung. Joke yang garing ya. Peter Parker. Maka kita baca ayat ini, next slide. Jadi siapa yang ada dalam Kristus yang adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 adalah tentang, atau 2 Korintus sebetulnya Rasul Paulus berbicara tentang tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Maka di situ Paulus menjelaskan kepada pembaca dari surat Korintus ini bahwa kalian harus mulai punya cara pandang yang baru karena kamu di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Kamu tidak lagi bisa menilai manusia dengan cara dunia. Kamu tidak lagi bisa menilai seseorang dari standar dunia. Kita harus berubah. Apanya yang berubah? Next slide. Rohnya baru, hatinya baru, pikirannya baru, diperbarui, tindakannya. Tadi soal roh dan hati itu pekerjaan Tuhan, diberikan, give freely. Kalau teman-teman mau, waktu percaya, terima hati dan kemampuan untuk hidup dalam
kuasa Allah sebagai anak-anak Allah untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk menang dari dosa. Itu kemampuan yang Allah berikan. Hanya Allah yang bisa berikan, hanya Allah yang bisa lakukan. Tapi soal memperbaharui pikiran, itu tugas kita juga bersama dengan Allah dan Roh Kudus. Baca firman, renungkan firman, mengarahkan pikiran kita, imajinasi kita, logika kita, supaya tindakan kita berubah. Pikirannya harus diperbarui, renewing of your mind. Jadi semua adalah soal sekarang, konteks hari ini, di hidup kita sekarang. Yang bermasalah adalah, next slide, adalah otak kita. Karena rohnya gak ada masalah, hatinya udah baru. Tapi kenapa masih sering berbuat dosa? Karena pikiran dan hati kita tidak mendapatkan asupan yang lebih banyak dari firman. Yesus berkata, kamu tidak hanya hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka firman itu yang mengubahkan kita. Maka Paulus berkata, berubahlah oleh pembaruan hidupmu. Caranya merubah cara berpikir, isi pikirannya. Tergantung dari following TikTokmu apa saja, siapa saja. Itu mempengaruhi isi pikiranmu. Apakah isinya lebih hal-hal yang berbau sensual, atau berisi pengetahuan, atau berisi hal yang rohani, itu keputusan kita. Tuhan gak bisa datang tiba-tiba pagi-pagi ngerebut handphonemu dan menyuruh malaikat untuk mengubah FYP kita. Gak bisa. Itu keputusan kita. Mau scroll atau berhenti, mau pindah, mau cari apa, konten yang mana, itu pilihan kita. Mau baca Alkitab pagi ini atau siang nanti atau tidak sama sekali, itu pilihan kita. Untuk tema konten apa yang kita dengarkan, itu pilihan kita. Untuk bisa mengubah cara berpikir kita, itu pilihan kita. Maka perhatikan apa yang masuk dalam pikiran kita, otak kita. Karena Tuhan sudah menganugerahkan otak yang begitu luar biasa untuk kehidupan manusia. Dan di sanalah Tuhan berbicara. Dari hati dan pikiran kita, ini saling berkaitan nih, hati sama pikiran. Itu saling berkaitan. Salah satunya adalah logika, logik manusia dan imajinasi manusia. Dari logik kita dan imajinasi kita menentukan tindakan kita. Kenapa kita mau datang ke gereja? Masing-masing kita punya motif. Motifnya dari hati. Tapi imajinasinya dari pikiran. Kalau otak kita diambil, kita gak bisa berimajinasi. Tapi justru itulah kelebihan yang Tuhan beri buat manusia dibanding hewan. Kita bisa berimajinasi. Maka isi otak kita, pikiran kita mempengaruhi siapa kita. Apakah kita akan menjadi seekor raja wali yang bisa terbang seperti seekor raja wali, atau menjadi seekor raja wali seperti seekor ayam. Tergantung kita. Maka pilihannya ada di tangan kita untuk mengisi pikiran kita mau seperti apa. Saya akan tunjukkan gambar ini. Siap-siap ya teman-teman. Belum sebentar. Teman-teman harus lihat ke depan. Dan apa yang kalian lihat? Oke, tampilkan sekarang. Apakah gambarnya diam atau bergerak? Diam atau bergerak? Moses, gambarnya diam atau bergerak? Diam ya. Noya? Diam. Yakin diam. Yakin nih. Ridwan, gambarnya diam atau bergerak? Apa Wan? Masih makin Wan. Hah? Bergerak atau diam? Gak yakin nih. Yem, bergerak apa diam? Ketok rak? Diam atau bergerak? Jawab bae ora mempengaruhi keselamatan wedimen. Diam atau bergerak? Diam. Yakin? Mereka, kamu yang ditanya kok mereka. Ines, bergerak apa diam? Diam. Apa? Gerak ya? Oke, ini mulai ada yang berbeda nih. Tadi ada yang diam, kamu diam toh? Ini ada yang gerak, yang benar yang mana ayo? Diam apa bergerak? Coba kamu diskusi dulu sama Ines. Yang bilang diam angkat tangan. Yang tinggi supaya bisa kelihatan berapa persen. Ini yang diam loh ya, yang diam dulu. Tuhan kau lihat tangan-tangan yang terangkat.
Yang diam berarti nggak sampai 50% kayaknya ini. Berarti sisanya kan bergerak. Yang nggak punya tangan angkat tangan. Inilah yang dinamakan dengan ilusi optik. Gambarnya itu diam. Tapi, lagi. Tapi apa yang kita lihat kayaknya menjadi bergerak, itu adalah sebuah ilusi optik. Karena perbedaan kesan yang diterima oleh mata kita dan masuk ke otak kita. Sebetulnya gambarnya bergerak. Itu yang dinamakan dengan ilusi optik. Apa yang kita lihat dan simpulkan ternyata berbeda dari faktanya. Dan otak kita ternyata bisa dimanipulasi. Perhatikan ini teman-teman, ini sangat penting sekali. Kalau teman-teman gak punya standar hidup yang fix, yang solid, kita akan mudah ditipu dan diombang-ambingkan dengan suara mayoritas. Dan di akhir zaman iblis akan pakai suara mayoritas. Waktu tadi kita bilang gambarnya diam, terus yang lain bilang bergerak. Aku yang aneh dewi gitu. Aku yang aneh sendiri nih. Padahal benar, jangan-jangan apa yang dikatakan minoritas itu yang benar, nggak selalu yang mayoritas. Maka standarnya sekarang apa? Bukan soal mayor atau minornya, bukan soal banyak orang atau sedikit orang yang ngomong, tapi sesuai dengan Alkitab atau tidak. Maka teman-teman harus fix, yakin, percaya Alkitab itu standar kehidupan kita, yaitu firman Allah. Gak bisa ditawar lagi. Kalau teman-teman gak punya pegangan itu, kamu gak percaya Alkitab itu firman Allah, kita akan diombang-ambingkan dengan sosial media, dengan kata pakar, dengan hasil riset, dengan sesuatu yang mungkin tampak mengagumkan. Lihat hari-hari ini semua berubah, dunia sedang bergeser. Apa yang dulu salah dan dianggap dosa, sekarang dimulai dikamuflase atau dibuat lebih smooth. Istilahnya aja yang diganti. Istilahnya yang diubah. Supaya orang-orang sekarang bisa mulai menerima. Soal gender aja misalnya, itu udah banyak pembiasan. Tapi kalau kita lihat firman Allah very clear. Pernikahan Allah yang Allah rancang. Monogami heteroseksual. Jangan dibalik. Monogami heteroseksual. Itu rancangan Allah. Manusia pengen buat variasi. Variasinya. Dan bersandar di bawah atau di balik kehendak manusia. Maka akhirnya bisa berubah, akhirnya bisa bergeser. Dan sekarang kembali lagi siapa kita. Slide yang terakhir, contoh berikutnya ada seorang seniman dari Jepang namanya Shigeo Fukuda. Semoga saya nggak salah. Temannya Doraemon kali ya. Shigeo Fukuda. Dia buat sebuah shadow sculpture yang menghasilkan bayangan tentang sebuah visual atau gambar. Tolong ditampilkan lagi. Ini bayangannya apa? Kereta api. Bukan, nih motor. Bayangan motor, tapi sebetulnya bendanya bukan motor. Nah, kita bisa salah menyimpulkan ketika cuma lihat bayangannya. Kalau kita cuma lihat bayangan terus ditanya, itu gambar, itu benda apa? Itu bayangan benda apa? Pasti kita akan jawab motor. Tapi tidak selalu, ternyata tidak selalu. Bayangannya motor, bendanya aslinya tidak selalu motor. Dan seniman itu, Shigeo Fukuda, membuat sebuah karya ini. Ilusi optik. Dari sendok dan garpu, bukan dari motor. Yang diberi pencahayaan sedemikian rupa, posisinya diatur, menghasilkan bayangan seperti motor, tapi bukan motor. Dan sekarang teman-teman, kalau kamu adalah ciptaan yang baru, isilah pikiran dan hatimu dengan firman Allah. Pandang dirimu seperti Tuhan memandang kamu. Dari firman itu,
Jangan mudah diombang-ambingkan oleh perkataan manusia atau dunia ini. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Kita adalah new creation in Christ. Dia memberikan kasih dan cintanya, hidupnya buat kita, berkorban buat kita, supaya kita menjadi ciptaan yang baru dan terus berproses bertumbuh. Manusia baru kita terus menerus diperbaharui. Sesekali mengalami sensasi manusia lama, tenang aja, gak apa-apa. Tapi bukan sengaja berbuat dosa, bukan sengaja hidup dalam manusia lama, bukan. Tapi kembali lagi, I am a new creation. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu seperti orang yang naik pesawat, kemudian landing dan sampai di sebuah tempat. Karena beberapa jam di atas pesawat, dia bisa mengalami jet lag. Dia bisa masih mengalami sensasi di atas pesawat, padahal udah di darat. Kadangkala manusia lama kita bisa muncul kalau kita tidak menjaganya bersama dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak mentaati Tuhan, tapi sensasi itu tidak menyimpulkan siapa kita. Manusia lama kita adalah manusia lama kita, sudah ada di belakang kita. Sekarang kita memandang ke depan kepada Kristus, keselamatan dan kasih-Nya dan cintanya yang Dia berikan buat kita. Saat kita mengalami sensasi aku gak dikasihi ya, aku gak dicintai ya, kita perlu bilang sama diri kita sendiri, I am loved. Aku dikasih dan dicintai dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang terbaik, dengan cinta yang terbaik dari Allah kita di sorga, dengan bukti bahwa Yesus telah mati bagi kita melalui tubuh dan darahnya. Kita akan berdoa, kita akan makan perjamuan ini. Siapkan roti dan anggur kita. Teman-teman yang sudah dapat bisa berdiri sama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Ini adalah lambang dari tubuh Kristus, di mana setiap kali kita makan roti dan minum anggur ini, kita memperingati akan kematian Tuhan. Dia telah mati bagi kita, itu bukti kasih dan cintanya yang besar buat kita. Sekalipun kita merasa bahwa kadang kita ditinggalkan, kita tidak diperhatikan, kita tidak dikasih, tapi dengan dasar bukti ini, kita percaya dengan iman kita atas dasar firman bahwa hidup kita dikasihi dan dicintai oleh Allah sendiri. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dan oleh karena kasih-Nya yang besar, Dia mencurahkan darah-Nya menebus kita. Dan kita diselamatkan oleh penebusan darah anak domba. Kita jadi anak Allah, kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan berhak menerima semua janji Allah di dalam Kristus Yesus. Bukankah cawan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum. Mari tadakan tangan kita. Terima kasih buat hari ini. Kami kembali menyadari bahwa kami adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Penghakiman sudah selesai, kematian sudah selesai. Tapi kuasa kebangkitan-Mu yang sedang kami nantikan. Kami akan berjumpa dengan Kristus, diubahkan menjadi mulia. Dan bersama-sama selamanya bersama dengan Tuhan. Kami punya pengharapan, ada damai dan sukacita dalam hati kami. Kami adalah ciptaan yang baru, anak Allah di dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang dibenarkan, dikasihi dan dicintai. Untuk suatu hari nanti kami kembali bersama dengan Engkau Tuhan, ketika kami meninggalkan kemah tubuh kami yang sementara ini untuk beralih kepada Tuhan kami yang kekal dan mulia. Kami terima anugerah dan berkat-Mu, berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Dia menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi Engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Selamat pulang, God bless you. See you next week.